tampak masasanga riya ngasena tampak masasanga pakasinga rakka riniat apain tengang asambayan tahajud. Kata pesan tanah kepada manusia yang masih hidup, hai manusia, sesungguhnya aku adalah tempat yang paling gelap di antara seluruh tempat yang paling gelap. Maka terangilah aku dengan cara mendirikan sholat tahajud. Punna rajin ki apain tengi asambayan tangabangi asambayan tahajud. Ia mintu salla jari singara ilalanna buruta punna astisala mati segalino. Anti kamar asambayan tahajud asambayan subuh ketet 7 ketet 10. Hadirin jamaah tazkiratul maut rahimakumullah. Kemudian nasihat alam kubur yang kedua kepada manusia yang masih hidup. Hei ia ngasek na rupa tahu inak kemi anne tampak maseppe kari ia ngasek na tampak maseppe. Aku ini adalah tempat yang paling sempit di antara seluruh tempat yang paling sempit. Maka luaskanlah aku dengan cara mempererat tali silaturahim di antara sesama. Ibaji kipanggau kanta pangadap kanta riparanta rupa tahu. Teat ini asibom deki. Punna teat kita sipi butaya. Aku tak nandrong di jamaah ayah. Tena aja kaparin dari kampung androng apa kasibom beten aja. Tena aja bu. Oh tena aja kapar ya jangan tukang maya di. Jadi itu bu, kalau kita mempererat tali silaturahim, maka Allah meluaskan kubur kita. Sebaliknya kalau kita memutuskan tali silaturahim, maka tanah akan menghimpit tulang belulang kita. Kemudian, nasihat alam kubur yang ketiga kepada manusia yang masih hidup. Hei yang ngasih narupa tahu. Inak kemi anne tampak masinoa yang ngasekna tampak masinoa. Aku adalah tempat yang paling sunyi di antara seluruh tempat yang paling sunyi. Maka ramaikanlah aku dengan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Jadi setujen-tujen lanjut nanti nguluk yang baca Al-Quran. Ia minta salah baca Al-Quran tak yang menjadi teman-teman kita di tengah kegelapan alam kubur. Karena Al-Quran merupakan pemberi syafaat pada hari kiamat. Siapa yang selalu membaca surah Yasin, maka Allah akan menghidupkan hatinya dengan pancaran nur hidayah Allah. Siapa yang selalu membaca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, maka insya Allah Allah akan luaskan kuburannya. Siapa yang selalu membaca ayatul kursi setiap selesai waktu sholat, maka tidak ada yang menjadi jarak baginya dengan surga terkecuali kematian. Ia minta aparallu ta maca Al-Quran bu. Aparallu didik anak tapai singal Quran. Nasaba apa? Jai tahu ibuku akan makamaan menapaki bacaan Al-Quran akar kerinanji. Salah saya contohnya bu, banyak orang yang menjadikan Al-Quran sebagai lelucon. Ale purasana mimrawana mim sadapan nasu I miss you. Kau magikini. Jai patotuai tahu kemakaman. Tapi sadarkah kita jangan mempermainkan Al-Quran. Al-Quran bukan lelucon, tetapi Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah dua ayat terakhir dari surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Siapa yang membaca di waktu duhur ketika ketetapan ajalnya itu sudah sudah ada pada waktu duhur, napakala bi umurut Allah Ta'ala anggina asara. Inai baca di waktu asara lepas tambayang asara, ipakala umuruna anggina mangaribi. Inai ambaca lakadaja akum rasul li allo mangaribi, napakala bi umurut Allah Ta'ala anggina isa. Konkretnya tidak akan diambil nyawata pada hari itu kalau kita membaca dua ayat terakhir dari surah At-Taubah. Tetapi ingat, ada warnanya.
Bila di umuruk atas serea rupa tahu, maka semakin panjang pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap helaan napas manusia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Dan apa yang kita kerjakan tidak terlepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Hadirin jamaah Tazkiratul Maut rahimakumullah. Kemudian nasihat alam kubur yang keempat kepada manusia yang masih hidup. Hei yang ngasih rupa tahu, hai manusia, sesungguhnya di dalamku ada ulat-ulat yang menjijikkan lagi menakutkan. Maka selamatkanlah dirimu dengan cara bersedekah. Kalau orang yang telah meninggal dunia, Bu, diberikan kesempatan hidup jangan satu hari, jangan satu jam, sekejap saja diberikan waktu untuk hidup oleh Allah, maka dia akan bersedekah agar dia termasuk golongan orang-orang yang diridai oleh Allah. Buktinya apa Ustaz? Maka simaklah firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaka wa akun minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau memberikan kesempatan aku hidup sekejap, maka sesungguhnya aku akan bersedekah agar aku termasuk golongan orang-orang yang engkau ridhoi. Tapi nyatong je biasa lapung bayi ne punna ero ki menyumbang burak nin dari masih kita jaje di bawah jai cari tanah punna pala isi mi amma ero ka menyumbang semen dari masih kita tuh punna bayi ne tina buak-buak na tapi salah kini kampung nak ngasih dia buak-buak punna bayi ne tina buak-buak na apa kana tina kayu ni di sini kita alam tina biasa tina kopi tina golan apa nih tapi tina aja lapang bayi kaman je mudik nak di kampung tina aja Ustaz tina aja jadi iya bisi kata apa. Kemudian nasihat alam kubur yang kelima kepada manusia yang masih hidup. Hei yang ngasih narupa tahu inak kemi anne buta anne tanah ansipik ibu-ibu punta. Kata tanah kepada manusia yang masih hidup, aku ini tanah yang kelak akan menghimpit tulang belulangmu, yang akan meremukkan tulang belulangmu. Maka selamatkanlah dirimu dari himpitanku dengan cara mendirikan sholat 5 waktu. Kami nama pa'arisika pacalana malaikatna karang Allah Ta'ala ri allu riboku punnatena ni paintengan rikanaya as-sambaya. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipacinikan keadaan surga segan neraka. Rilalanna neraka niya na cini lapun tahu bangkin na irate ulun na irawa ni repe ulun na ribatua dibentukan kepalanya dengan batu setelah hancur dikembalikan dalam bentuk semula dibentukan lagi dihancurkan lagi dalam bentuk semula. Begitulah siksa terus menerus tanpa batasan waktu. Pada saat itu aku tak minak bita mari malaikat Jibril, ya Jibril man haula, Jibril inai mo antuni talla ni palu-palu ilalan na narakaya. Api bali malaikat Jibril, ia mi anti contoh siksana ummata ya Rasulullah punna talla sakirilino tena napaintengan ni kanaya as-sambaya. Hadirin jamaah Tazkiratul Maut rahimakumullah. Punna to jadi baik kita apaintengan as-sambayang pak. Ia mi antu as-sambayang api bali punna aku taknam ni malaikat mungkar wa nakir ilalanna kuburuka. Apa pakutaan na malaikat mungkar wa nakir ilalanna kuburuka? Bunga sakna man rabbuka. Siapa Tuhanmu, siapa penciptamu? Tapi punna paintengan ki as-sambayang ia mintu as-sambayang ke api bali. Punna aku taknam ni malaikat mungkar wa nakir man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka salat akan menjawab, tidak ada jalanmu mungkar wa nakir bertanya kepada hamba ini siapa Tuhannya, karena di dalam sholatnya dia membaca Allahu Akbar.
pun aku tak nami malaikat mungkar wa nakir man nabiyuka, siapa nabimu. Pun narajin tiap penteng as-sambayang ia minta as-sambayan abdi bali. Tidak ada jalanmu mungkar wa nakir bertanya kepada hamba ini siapa nabinya, karena di jalan salatnya dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi punatina ni penteng yang sambayang pak pakana-kana meskipun aku tak nangi malaikat mungkar wa nakir. Salah sikit di aku tak nangi malaikat mungkar wa nakir. Man rabbuka, niat kamu kajili-jili modelek nah, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, aku tak nangsing malaikat mungkar wa nakir. Man nabiyuka, kamu bertanya-tanya, akan namu kaman je pun aku dipalu-palui. Hadirin jamaah tazkiratul maut rahimakumullah. Kemudian nasihat alam kubur yang keenam kepada manusia yang masih hidup. Hei yang ngasih narupa tahu, hai manusia, sesungguhnya di dalamku ada dua malaikat, yaitu mungkar wa nakir, yang akan bertanya kepadamu. Maka mudahkanlah pertanyaan mungkar wa nakir dengan membaca zikir la ilaha illallah. Nasabah zikir la ilaha illallah ia mintu zikir ampa kalau molo mulilaka abdi bali punna aku tak nami malaikat mungkar wa nakir ilalan nakuturka. Kemudian yang terakhir nasihat alam kubur yang ketujuh yang terakhir kepada manusia yang masih hidup tapi manusia tidak mampu mendengarkannya. Yang terakhir, hai manusia, sesungguhnya di dalamku ada cairan-cairan panas yang akan menghancurkan kulitmu. Maka selamatkanlah dirimu dengan cara berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nasabab punatena ni puasa kilalanna bulan suci rumallanga ia mintu salla, maka kulit kita akan hancur karena cairan-cairan yang ada di alam kubur. Nampi sisa kubur itu pak. Tena pada cerita sawa sisana nerakaya, nampi sisana kubur kan. Hadirin jamaah tazkiratul maut rahimakumullah. Jadi itulah setiap kebaikan sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, maka kebaikan itu akan menjadi kenikmatan di alam kubur ketika kita berpisah dengan dunia. Sebaliknya sekecil apapun dosa yang kita kerjakan, maka dosa itu akan menjadi kepedihan di alam penantian di alam kubur ila yaumiddin, sampai pada hari kiamat, sampai pada hari kebangkitan. Hadirin jamaah tazkiratul maut rahimakumullah.